Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rini YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Nah, walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Nah, dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal aku udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal cover tadi, dikarenakan mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama saja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan nol. Nah, dimensi dari usaha adalah ML pangkat 2, T pangkat minus 2. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Nah, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Nah, maka usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali dengan S, di mana alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke sesuatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahannya. Nah, pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa dikali dengan S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 derajat itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Nah, contohnya saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Nah, untuk kasus ini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali dengan S, di mana alfa besarnya 180 derajat dan cos 180 derajat itu adalah min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing ini tidak berpindah. Ingat ya, kita tadi sudah membahas meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka
kita dikatakan tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Nah, yang terakhir menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja, teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Mari kita selesaikan contoh soal berikut. Yang pertama, seperti kejadian di awal video tadi, soal ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Ya, jawabannya adalah 0. Dikarenakan usaha adalah gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk soal nomor 2, kita ketahui bahwa balok dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 30 derajat. Dengan arah horizontal, balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Lalu pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita ingat rumus yang lalu bahwa menentukan besar usaha jika gaya membentuk terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan cos alfa dikali S. W sama dengan 25 Newton dikali dengan cos 30 derajat dikali dengan 2M. Adalah cos 37 derajat itu sama dengan 0,8. Sehingga diperoleh usahanya adalah 40 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Nah, untuk soal ketiga, diketahui grafik gaya terhadap perpindahan benda. Nah, yang ditanya berapakah besar usaha jika benda berpindah sejauh 7 meter. Nah, besar usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik, yaitu luas trapesium. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Di mana jumlah sisi sejajarnya adalah 7 ditambah 4 dikali dengan tinggi, yaitu 20 per 2 atau dibagi dengan 2. Jadi usaha yang dihasilkan adalah 110 Joule dan jawabannya adalah A. Nah, sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang usaha. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya.